Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Eh, Setelah Andro ini ada spirulina ya. Nah, ini produknya nih spirulina. Ini spirulina. Ya, jadi mungkin banyak yang belum tahu ya sebenarnya spirulina itu buat apa gitu loh ya. Ada yang katanya untuk alergi, ada yang untuk apa itu ini apa namanya untuk nutrisi dan sebagainya, tapi sebenarnya dia itu apa sih gitu loh. Nanti ini kita bahas ya. Spirulina dalam pandangan pengobatan Cina atau Chinese medicine itu ini ya, bahasa pinyinya kan lancau ya, lanzau tulisannya lancau ya. Ini propertinya dia itu secara alami sifatnya agak dingin ya, nggak seberapa dingin, cuma agak dingin. Nah rasanya sangat asin ini ya, karena produk dari laut dia sangat asin, agak-agak pahit, sedikit ada manisnya, cuma cenderung pahit ya, cenderung pahit, pahit asin dan dominan asin sebenarnya. Ini targetnya dia ke arah limpa, liver sama ginjal dia. Nah, spirulina itu sebenarnya dia ini masuk ke kategori herbal penguat ya, atau herbal suplemen sebenarnya. Ini herbal suplemen. Jadi kalau Andrew Garpis tadi condong ke arah peradangan dan nyeri, tapi nyerinya tuh lebih condong ke peradangan. Kalau ini dia ini apa namanya, dominan di penguat ya, suplemen. Nah, suplemen apa? Dia ini menguatkan ini. Yang pertama itu power atau tenaga. Yang kedua itu darah. Ya. Jadi tenaga atau power kalau bahasa Chinese medicine-nya itu Qi ya. Terus juga menguatkan yin ya, dia menguatkan yin itu ya bahasa-bahasa inilah apa, kosakata dalam terminologi Chinese medicine ya. Pokoknya yin itu sumber inilah dingin, nah sifatnya seperti itu, sumber dinginnya tubuh lah yin itu. Nah, bukan sumber ya sebenarnya, apa, properti dingin lah dalam tubuh itu namanya yin. Jadi dia menguatkan itu ya. Jadi power, darah, dan yin. Nah, apa sih ininya, target aksinya itu? Yang pertama dia jelas penguat ya, karena dia memang sifatnya dia menguatkan, rasa asin menguatkan. Menguatkan apa, yaitu limpa, lambung, dan ini liver. Yang kedua dia menguatkan ini apa, darah, power, dan yin. Nah, itu ya. Tapi itu juga mengacu ke organ-organ tadi ya sebenarnya. Sumber-sumber power, darah, dan yin itu ada di tiga organ itu. Ya. Terus aksi yang selanjutnya selain sebagai penguat tadi itu, dia juga membersihkan panas secara kuat ini ya. Membersihkan panas secara kuat. Jadi karena sifat asin itu dia lebih sempurna dalam membersihkan panas daripada sifat pahit ya. Jadi membersihkan panasnya lebih kuat ya, seperti itu. Terus juga selanjutnya itu aksinya itu dia ini apa itu, detok ya, dia mendetok, dia membersihkan.
tapi ya condong membersihkan panas ya sebenarnya. Maksudnya bukan mendetok apa-apa gitu, enggak. Yang di sini yang disebutkan itu panas. Atau detok juga yang bersifat itu gumpalan, biasanya dia melunakkan gumpalan, bisa tinja ya, bisa juga darah, mungkin bisa juga. Jadi asalkan darah panas ya, statusnya itu karena panas, dia mendetok sifatnya itu membersihkan. Selain itu dia juga karena dia ini menguatkan limpa, maka dia juga secara tidak langsung menguatkan paru ya, dia bisa menguatkan paru. Terus selanjutnya dia aksinya itu untuk ini mencegah alergi ya, karena sumber alergi itu biasanya nggak jauh-jauh dari limpa dan paru seperti itu. Jadi karena dikuatkan ya otomatis alerginya bisa dicegah. Terus juga ini yang terakhir, sifat asin itu kan cenderung arahnya ke bawah ke dalam ya. Jadi apa ke dalam, dia itu meredam energi. Oleh karena itu biasanya rasa-rasa asin itu digunakan juga bisa untuk ini, atau bisa juga digunakan untuk sebagai menguatkan mental ya, gangguan mental biasanya. Karena gangguan mental itu biasanya sangat dekat dengan yang namanya panas ya, seperti itu. Jadi menguatkan mental ini bisa juga untuk ini apa namanya, untuk kasus-kasus depresi dan sebagainya itu bisa pakai spirulina ini. Dalam satu botol ini mengandung 300 ini ya, satu kapsulnya mengandung 300 miligram spirulina ya, miligram spirulina. Namun perlu diingat juga bahwa sifat pahit itu punya unsur juga melunakkan ya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti benjolan dan sebagainya itu juga bagus pakai spirulina ya, karena sifatnya dia melunakkan seperti itu ya. Cuman yang perlu diingat juga bahwa sifat asin ini kan cenderung meredam energi ya, jadi lebih kuat dia meredam energi daripada sifat pahit. Makanya juga sama, orang-orang yang punya konstitusi kelemahan pada limpa dan lambung ya, sebaiknya hati-hati kalau mengonsumsi ini ya, karena dia sifatnya itu dingin dan asin ya. Juga kalau secara berlebihan juga perlu dipertimbangkan, karena ini arahnya ke ginjal, maka juga perlu dipertimbangkan orang-orang yang punya sifat kelemahan ginjal itu juga harus hati-hati kalau misalkan dia kekurangan yang pada ginjalnya. Ciri-ciri kekurangan yang ginjal itu biasanya berkaitan dengan kelemahan pada energi seksual, terus juga pucat, kekurangan tenaga, terus ini ya apa namanya, cenderung infertil dan sebagainya. Itu juga ditengarai karena kekurangan yang pada ginjalnya. Nah itu hati-hati untuk memakai ini. Jadi kira-kira seperti itu. Cukup, terima kasih.